siang, Mbak. Ya. Sehat juga ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ini yang tim sibuknya ya, Pak ya? Untuk mensosialisasikan kegiatan. Yeah. Kemudian ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah SMA Yogyakarta, Bapak Kusnoro Wibowo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat juga ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk mengawali ini sebelum kita bahas terkait dengan Volu gitu ya, mungkin banyak yang bertanya Volu itu apa gitu. Tapi sebelum ke Volu kita ingin tahu dulu NetSing sendiri itu apa gitu ya, dan kenapa kemudian Indonesia harus turut berperan dalam NetSing 2030. Oh, belum bisa. Baik, terima kasih Mbak Paramita ya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi lengkapnya itu adalah Indonesia's Volu NetSing. Ya, jadi ceritanya sebenarnya panjang ya, tapi mungkin saya akan berusaha untuk menjelaskan secara agak singkat begitu dan mudah-mudahan juga sederhana. Jadi Bapak dan Ibu, Indonesia dengan negara-negara lain, ya, kita sebagai negara yang ikut di dalam UNFCCC itu punya komitmen penurunan emisi gas rumah kaca ya. Karena dalam sepanjang sejarah dampak perubahan iklim ini sudah luar biasa Bapak dan Ibu dan semakin nyata, dan sama dengan negara-negara lainnya, Indonesia ini punya komitmen untuk menurunkan emisi GRK, dan untuk penurunan emisi GRK ini harus pintar-pintar gitu ya, harus punya strategi. Nah, apa tadi pertanyaan, apa itu Indonesia Volu NetSing 2030 gitu ya. Kita secara umum punya target penurunan emisi GRK yang kita tuangkan di dalam dokumen yang namanya Nationally Determined Contributions, dan keseluruhan kita itu pada dokumen yang paling update itu namanya Enhanced NDC. Kita punya target penurunan emisi sebesar 31,89%. Itu kalau kita dengan upaya sendiri, dan 43,20%. Nah, itu untuk CO2, atau artinya kalau kita dapat bantuan internasional dibandingkan dengan bisnis as usual, dan tadi yang terakhir dengan pengadukan internasional. Nah, itu besar ya, dan itu dicapai dengan penurunan emisi di sektor apa saja. Itu ada 5 sektor utama: sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau hulu, kemudian sektor energi itu yang kedua yang terbesar, kemudian sektor IPBU, kemudian waste, dan juga pertanian. Nah, kenapa kita kemudian ke Volu? Karena itu tadi yang paling diharapkan paling besar kontribusinya gitu ya. Jadi ada 60% gitu ya. Nah, tadi bicara tentang strategi, kita sudah menyusun edisi dan kita juga punya dokumen jangka panjang yang namanya Long Term Strategy and for Carbon Climate Resilience 2050 ya. Dan dari situ kita jadi tahu proyeksinya begitu ya Mbak ya. Kira-kira kita akan sampai di mana untuk sektor-sektor tersebut, dan seberapa besar gitu ya. Kalau bahasa iklannya rokok yang tidak bisa saya sebut mereknya, itu how low can you go ya. Pasti ingat ya Bapak-bapak yang merokok, how low can you go gitu ya. Nah, kita juga gitu, setelah kita analisis dengan cermat, how low can you go nya itu muncullah dari sektor Volu Mbak. Dan kita bahkan untuk sektor Volu ini kemudian bisa menetapkan tidak hanya turun, tapi bahkan bisa emisi negatif. Itulah yang namanya NetSing begitu ya. Tidak hanya turun, tapi bahkan sampai kita bisa ini ya, sampai emisi negatif yang angkanya adalah minus 140 juta ton CO2 ekivalen. Nah, itulah yang disebut sebagai NetSing, dan programnya kita sudah launch beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di COP27 ya, Tuan Danji di Glasgow, yang namanya adalah Indonesia's Volu NetSing 2030 ya, emisi negatif sebesar minus 140 juta ton CO2 ekivalen yang akan kita bisa capai di tahun 2030 dari sektor Volu ya. Kemudian program itu juga sudah kita masukkan di dalam kebijakan atau regulasi kita, yaitu di Perpres
terakhir kalau nggak salah kita sudah menyelesaikan renja atau rencana kerja untuk subnasionalnya tingkat provinsi di beberapa pulau besar di luar Jawa. Nah sekarang ini kita masuk ke region Jawa. Kenapa berbeda? Karena Jawa dan luar Jawa berbeda, gitu ya. Nanti Pak Dr. Ruanda akan menjelaskan, Pak Kadus juga menjelaskan kenapa dan apa sih spesifikasinya di Jawa. Jadi seperti itu, dan sosialisasi hari ini penting karena kita harus membuat orang itu paham dulu ya sebelum nanti bisa menyusun rencana kerjanya gitu ya, mau ngapain kan, rencana kerja itu kan ngapain, karena ini harus namanya strategi, harus strategis, jadi harus dipahami dulu kenapa kita melakukan itu dan kemudian dengan cara bagaimana, strateginya seperti apa, aksi-aksinya apa, sehingga kita nanti akan susun itu di dalam suatu dokumen yang namanya rencana kerja subnasional Indonesia Volume Netsing seperti untuk region Jawa, provinsi DIY. Sementara stop di situ dulu ya. Terima kasih. Ini menimbulkan banyak pertanyaan lagi sebenarnya. Yeah. Tapi saya ke Pak Ruanda dulu ya Bu Nafi. Terkait dengan Pak Ruanda, untuk Volume sendiri, tadi ternyata perannya cukup besar nih, targetnya 60% gitu ya dari total program ini. Mungkin seperti apa kemudian program Volume ini akan dilaksanakan? Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Bu Novi, kewajiban sektor forestry and other land use atau VOLU, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya ini menjadi komitmen yang sangat tinggi bagi Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Penurunan VOLU sebesar 60% dari total emisi Indonesia. Ini sangat luar biasa, target yang sangat berat bagi kita semuanya, dan itu harus terjadi di tingkat tapak. Jadi bahwa kita berkomitmen di tingkat global, kita akan menurunkan emisi dari sektor VOLU itu 60%, tidak hanya omdo ya, tidak hanya omong kosong, tapi harus betul-betul terjadi penurunan emisi di tingkat tapak. Nah, upaya-upaya itu, aksi mitigasi yang dilakukan, intinya ada 3. Yang pertama, kita mengurangi deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, kita menambah serapan hutan kita. Kita tambah stok karbon kita. Artinya apa? Kita membuat hutan-hutan baru kita. Yang ketiga, aksi yang ketiga adalah mempertahankan hutan-hutan yang masih ada. Kita harus mempertahankan stok karbon yang masih ada. Nah, upaya-upaya ini harus terjadi di tingkat tapak dan harus disusun dalam rencana operasional subnasional. Nah, hari ini kita melakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan workshop dalam rangka kita menyusun detail-detail perencanaan itu. Operasional apa saja yang akan dilakukan di tingkat tapak, di mana, oleh siapa, berapa luasnya, berapa dananya, ya, bahkan oleh instansi mana dan stakeholder mana akan didetailkan di dalam perencanaannya nanti. Oleh karena itu, kita undang seluruh dinas yang ada di provinsi untuk berkontribusi rencana-rencana apa saja yang sudah dinas punyai, kita sinkronkan dengan perencanaan nasional dan subnasional, sehingga betul-betul upaya kita menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor VOLU ini bisa terjadi di tingkat tapak. Itu yang kita lakukan. Ya. Tadi sempat terkait bedanya ketika kemudian di Pulau Jawa dan di luar Jawa itu tentu ada bedanya, karena mungkin juga besar luasannya di Jawa, jumlah penduduknya itu juga berbeda. Nah, mungkin seperti apa Bapak bedanya? Apakah targetnya Jawa dan luar Jawa berbeda juga gitu? Ya, terima kasih. Dari hasil analisis yang kami lakukan secara spasial, sebetulnya konsentrasi mitigasi dari VOLU ini ada di 3 region, Sumatera, Kalimantan, dan di Papua. Namun ada spesifik khusus yang menjadi concern oleh Ibu Menteri bahwa Jawa ini mempunyai keadaan yang sangat berbeda dibanding dengan luar Jawa. 60% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Itu yang pertama. Kemudian tutupan hutan di Pulau Jawa itu hanya 20%. Padahal yang di dalam undang-undang sebelumnya diwajibkan 30%. Artinya tutupan hutan dibandingkan dengan luasan Pulau Jawa sudah sangat berkurang. Kemudian daerah kritis dan sangat kritisnya juga semakin tinggi.
Kemudian bencana hidroorologis, banjir bandang, ya, longsor dan sebagainya di Jawa ancamannya juga semakin tinggi. Artinya Jawa harus mempunyai strategi yang berbeda dengan di luar Jawa. Oleh karena itu kita menjadikan sosialisasi dan penyusunan workshop di Pulau Jawa, region Pulau Jawa ini menjadi yang terakhir harus kita dalami sebelum kita menyelesaikan seluruh provinsi Indonesia. Nah, oleh karena itu hari ini kita harus membongkar semuanya perencanaan yang ada di masing-masing daerah, terutama di provinsi DIY ini, agar di dalam perencanaannya sesuai dengan target yang kita sampaikan. Ya. Beban yang cukup berat untuk Pulau Jawa, ya, ya. Karena memang luasannya kecil. Dan pertumbuhan lahannya lebih kecil lagi dan penduduknya banyak. Ya, artinya daya tampung dan daya dukungnya sudah semakin mendekati thresholdnya. Ini harus kita jaga, jangan sampai kita tenggelam kapal kita Pulau Jawa. Susu emisinya banyak sekali. Iya. Gitu ya. Baik. Nah, ini PR berat Pak Mustoh untuk daerah istimewa Yogyakarta depannya, yang juga kalau kita lihat di Jawa ini yang paling kecil sendiri sebetulnya luasannya. Dan mungkin tanggapan dulu Pak terkait dengan program ini seperti apa? Iya, terima kasih. Terkait dengan program Value Netsing 2030 ini, mungkin tadi sudah kami sampaikan juga bahwa komitmen pemerintah daerah istimewa Jakarta terkait dengan program ini kan sangatlah mendukung sekali. Walaupun Jogja ini tadi disampaikan Mbak tadi bahwa kita wilayahnya paling sempit di antara wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa, namun toh tetap harus berkontribusi terhadap target-target yang tadi disampaikan, bahwa dari sisi untuk kehutanan, pemanfaatan hutan dan lahan ini kan tadi untuk 60% untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, Jogja yang wilayahnya sempit pun juga harus berkontribusi, tidak kemudian tinggal diam, kemudian enggak berpengaruh, ini hanya sempit misal begitu, tidak, tapi harus berkontribusi. Dan dalam hal ini pun pemerintah daerah dalam visi misi Pak Gubernur juga jelas dalam salah satu filosofinya, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, harus menjaga alam sekitar kita yang sudah indah ini, bagaimana kita jaga, bahkan lebih ditata lagi untuk lebih baik berkesinambungan atau sustainable-nya nanti dijaga. Ini sudah jelas dalam visi misi Bapak Gubernur Daerah Istimewa Jakarta. Nah, kami sebagai pembantunya Pak Gubernur tentunya juga mengamankan dari visi misi itu. Nah, kalau tadi disinggung oleh Pak Ruanda terkait dengan lahan-lahan kritis di Jogja ini pun juga ada lahan kritis di Jogja, mungkin kurang lebih sekitar 35.900-an lahan kritis yang ada di Jogja. Dan ini kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan punya target-target bagaimana lahan kritis ini kita kembalikan ke fungsi-fungsi terkait dengan lahan hutan ini. Mungkin target di tahun 2024 ini untuk kita rehabilitasi 75 hektaran, kemudian di tahun berikutnya itu di tahun 2025 ada 270-an hektar dan 200, nanti berikutnya ada 300, ada peningkatan, selalu peningkatan. Ini komitmen kami di pemerintah daerah. Nah, tentunya setelah adanya program dari pemerintah pusat melalui Follow ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih mempercepat untuk itu, untuk khususnya di Yogyakarta. Begitu Mbak ya. Oke, baik. Ternyata Jogja juga walaupun kecil perannya penting juga, betul Pak ya. Oke, saya ke Bu Novi lagi. Bu Novi tadi disampaikan beban yang cukup berat untuk Pulau Jawa dengan target 2030 sebetulnya kalau dihitung lama ya nggak lama, dihitung cepat juga begitu ya. Nah, mungkin kemudian programnya tepatnya akan seperti apa Ibu untuk Netsing ini dari Indonesia sendiri ditawarkan? Untuk Jogja ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi kenapa Jawa tadi dipisahkan dengan luar Jawa sudah jelas ya. Dan kemudian kita juga bergerak di subnasional, dan subnasional bagi Indonesia itu adalah provinsi, level provinsi. Nah, khusus untuk Jogja ini sama dengan provinsi lain yang mungkin juga punya ciri-ciri khas ya, perbedaan karakteristik, sehingga nanti kita akan menentukan aktivitas-aktivitas
dan juga hal-hal yang lainnya, faktor-faktor ini yang saya lihat itu tematik gitu ya Pak Rwanda, dan itu adalah yang akan menjadi strategi. Nah, mungkin besok di workshop teman-teman bukan mungkin lagi ya, harus menemukan Mbak karakteristik yang khas dari volunya DIY itu apa yang kemudian nanti bisa dipakai sebagai modalitas untuk mewujudkan netsingnya untuk provinsi DIY. Nah, kalau saya terawang, saya bukan ini ya, kajian gitu. Saya bukan kayak ngerti satu dengan Minara, bukan sih. Tapi kalau saya melihat Jogja ini punya banyak keistimewaan, terlepas dari tadi yang penduduknya banyak sekali, penduduk yang tambahan dari segala penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri ya, pokoknya penduduknya itu padat gitu ya, kemudian juga bisnisnya banyak, luas dan lain sebagainya, tingkat kebutuhan akan pembangunan juga sangat tinggi. Tapi kok saya melihat Yuning Bawono ini menjadi dorongan yang luas, termasuk untuk pengelolaan hutan dan penggunaan lahan ya. Kita punya hutan rakyat, kita juga punya social forestry ya, program-program dari perhutanan sosial yang menurut saya itu adalah kombinasi atau integrasi kombinasi antara hutan dan lahan dengan manusia, dengan aspek-aspek sosial, dan itu menurut saya untuk DIY sangat kental sekali. Dan bahkan mungkin akan ada hal yang lebih spesifik lagi yang dari situ ya, untuk Jogja yang mungkin kalau hutan dengan manusia itu di daerah lain juga ada ya, di beberapa provinsi yang kental, tapi untuk Jogja ini mungkin akan ada hal yang lebih spesifik lagi gitu ya, yang mungkin akan menjadi kekuatannya Jogja gitu ya. Karena kalau cuma bicara lahannya atau hutannya saja, wah sedikit sekali ya, nanti bicara cuma ekonominya saja, wah makin lagi deh gitu ya. Tapi kita percaya bahwa DIY Jogja adalah istimewa, dan banyak keistimewaan yang akan muncul di situ, termasuk tadi pertanyaan teman-teman wartawan, apakah komunitas bisa berkontribusi. Nah, menurut saya komunitas itu adalah salah satu titik kekuatan kita. Jadi tidak hanya Pemdanya toh, itu kalau Pemda sendiri juga nggak bisa ya. Dan perlu diingat Mbak, bahwa di dunia perubahan iklim itu kita mengenal kalau aktor itu ada aktor yang merupakan state aktor, yang itu pemerintah pusat, ada juga non-state aktor. Non-state aktor itu termasuk Pemda, perguruan tinggi, akademisi, LSM, komunitas, apapun, bahkan mungkin juga media ya Pak ya, semuanya. Jadi keragaman non-state aktornya itu kalau saya di Jogja luar biasa Mbak, kalau bisa dimainkan gitu ya. Maka tadi pertanyaan wartawan bagus dia mancingnya gitu ya. Komunitas bisa nggak? Oh bisa banget. Justru itu adalah suatu kekuatan. Mau di bidang apa? Monggo nanti kita lihat apakah komunitas yang berkecimpung di bidang hutan rakyat misalnya, langsung pengelolaan lahannya ya, hutan dan lahan, kemudian social forestry, baik itu pelakunya kelompok tani hutan misalnya, ataupun pendampingnya, bahkan LSM pendampingnya, bahkan juga komunitas-komunitas yang mungkin bergerak di bidang konservasi misalnya ya, karena konservasi itu masuk menjadi salah satu aksi mitigasi di dalam rencana operasional Indonesia Voluntary. Jadi itu sih ini pandangan saya ya, tapi kita lihat besok ya seperti apa Jogja akan kalau bahasanya Pak Rwanda itu membedah gitu ya Pak ya, membedah metani ya, metani scrutinize, metani mana-mana ya yang kira ini ya, masuk peningkatan cadangan karbon ya, karena Jogja juga punya banyak kegiatan untuk rehabilitasi, khususnya rehabilitasi lahan kritis ya. Dan juga punya dua taman taman nasional ada juga satu taman nasional Merapi. Kita juga bisa lihat apa potensi-potensi tersembunyi yang mungkin bisa diangkat untuk menjadi kontribusi di program Voluntary Subnasional DIY. Begitu Mbak, terima kasih. Menarik tadi bagaimana kemudian local wisdomnya harus bisa dimanfaatkan ya, dan besar jauh local wisdom ini. Tapi nanti kita kulik lebih lanjut ya dengan Pak Wanda dan Pak Musno terkait dengan DIY seperti apa. Tapi kita jeda sejenak dulu Bapak dan Ibu dan pendengar dan pemirsa, kita akan jeda sejenak
untuk sebelum nanti kita akan kembali bertanya terkait dengan local wisdom dan bagaimana manfaatan untuk Volu Netsing 2030 ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama. disinggung sedikit oleh Bu Novi terkait dengan bagaimana kemanfaatan local wisdom gitu ya. Nah ini saya ingin menggali lebih dalam nih Pak Rwanda, apakah sudah dimanfaatkan sejauh ini atau tergali mungkin dari daerah-daerah lain untuk pemanfaatan local wisdom ini dan seperti apa? Ya, terima kasih. Nah, kesempatan Volu Netsing ini untuk menggali local wisdom sangat terbuka sekali. Salah satu contoh bisa saya sampaikan di sini di Sulawesi Utara. Dia mempunyai kebiasaan membangun rumah yang knockdown dari kayu wayland. Ya, nah ini dia dengan adanya kegiatan Volu ini, mereka sekarang kegiatannya besar-besaran menanam kayu itu untuk menjadi rumah knockdown ini, dan ini bisa dijual, dikirim ke luar daerahnya. Kemudian yang di Sulawesi Selatan dengan pinisi, sekarang bahan baku untuk membuat kayu kapal pinisi ini berkurang. Nah, mereka sekarang berbondong-bondong menanam kayu untuk pinisi. Nah, di Yogyakarta ini gudeg dan rumah gebyok itu kan perlu nangka itu. Kesempatan yang luar biasa, Bapak Gubernur sudah mencanangkan area ya Pak, hutan nangka untuk ini semuanya. Ini adalah local wisdom yang sudah bisa sangat klop dengan apa yang dituangkan di dalam Volu Netsing ini. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, salah satunya lagi misalnya kegiatan wisata di Kali Biru misalnya. Ini kan kegiatan-kegiatan masyarakat yang bisa menjaga hutannya dengan baik. Nah ini di Jawa juga di DIY hutan rakyat semakin banyak. Bahkan malah rebutan nyari lahan ya Pak untuk nanam jati, untuk nanam sengon ini, karena semakin lama harganya juga semakin meningkat. Nah artinya apa? Dengan adanya tantangan perubahan iklim ini ternyata menimbulkan juga demand ekonomi yang sangat tinggi, dan itu yang kita gali kesempatan-kesempatan itu, sehingga tidak saja kita melakukan upaya mitigasi perubahan iklim, tapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ya. Jadi ternyata hampir di seluruh wilayah Indonesia ini ada gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk Volu Netsing ini. Yeah. Nah,
tadi udah disinggung tuh Pak, di Jogja ternyata ada lokal wisdom. Yeah. Tadi udah disebutkan ada Pemayu Hayuning Bawono. Yeah. Mungkin yang lain apa ini Pak dari Jogja yang bisa kita gali lebih dalam? Iya, terima kasih. Kalau tadi disinggung Pak Ruanda terkait dengan local wisdom-nya, terkait dengan penanaman pohon nangka. Pohon nangka itu luar biasa. Dari semua yang ada itu mesti dimanfaatkan, gitu. Daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak, kayunya tadi digunakan untuk mebeler dan sebagainya, buahnya dijadikan untuk nangka. Jadi nggak ada yang terbuang nangka itu. Dan sudah ditetapkan memang asal dalam sendiri Pak Gubernur menanam di daerah Gunung Kidul kurang lebih 10-an hektar itu. Nah, namun ada hal yang lain Mbak Mening, ini yang terkait dengan local wisdom, bahwa kami juga sudah ada kajian, bahkan juga sudah diterapkan terkait dengan pohon-pohon yang ini menjadi apa ya, biasanya juga menjadi kalau juga ada filosofinya. Misal kepel kan tadi yang diserahkan tadi nganu sawo kecil, itu juga kepel, sawo kecil, kepel itu biar ngepel jadi satu, ngempel dan sebagainya, tidak terpecah belah. Nah, kemudian sawo kecil, sarwo becik tadi. Nah, macam-macam itu, kemudian sawo-sawo yang lain termasuk juga nangka tadi. Ini sudah ada kajian dan bahkan teman-teman kami, komunitas-komunitas dan juga petani-petani yang ada di Jogja ini sudah menanam untuk itu. Nah, sebenarnya kami di Jogja ini kan tadi kami sampaikan bahwa Jogja tidak luas ya. Kami mengandalkan ya hutan rakyat tentunya. Dari hutan yang kami kelola hanya 19 ribuan, tapi kalau hutan rakyatnya ada kurang lebih 78 ribuan hutan rakyat. Ini yang kami ada di hutan rakyat ini. Nanti bagaimana nanti ada perputaran ekonomi dan sebagainya di sana. Nah, ini yang kemudian kalau di teman-teman di masyarakat Jogja ini kadang ada ritual-ritual itu kalau di hutan-hutan itu. Kami beberapa kali hadir malam itu sampai jam 1 jam 2 dini hari itu. Itu bagaimana juga untuk menjaga kawasan hutan ini biar lestari tadi. Kalau memang Jogja memang nuansa-nuansa itu kan masih ada, masih kental, dan ini yang kami kami harus juga ikut hadir di sana untuk bagaimana kami membaur dengan masyarakat di Jogja ini juga. Mungkin beberapa hal ini termasuk ya tadi tidak hanya dari sisi jenis kayunya atau hutannya, tapi juga dari masyarakat ini juga ingin kami menjadi kekuatan kami nanti untuk ini semuanya yang terkait dengan program dari Volunetzing ini. Dan 70 ribu ternyata cukup banyak ya Pak ya. Komunitas hutan rakyat ini yang bisa optimalkan. Itu masing-masing punya kekhasan sendiri. Betul, punya kekhasan masing-masing. Kalau di Gunung Kidul seperti apa, kemudian Bantul, Kulon Progo, itu mereka punya masing-masing terkait dengan ya tadi ada semacam tradisi ataupun itu masing-masing. Nah, inilah merupakan kekayaan di Jogja ya. Yang itu semua juga bagaimana untuk menjaga hutan kita tetap lestari itu juga dalam hal ke sana. Di samping itu ya tadi untuk yang di hutan rakyat tadi yang kemudian juga harus kita jaga ya. Makanya kita harus berbaur dengan masyarakat itu biar masyarakat juga akrab dengan kita, program-program kita juga jalan, jangan sampai kemudian malah ngurusui. Nah, ini yang tidak kita harapkan demikian. Maka kita harus pandai-pandai merangkul masyarakat petani hutan kita. Ya. Harus pandai-pandai merangkul. Mungkin dari Bu Novi nih Bu, tantangan apa sekiranya biasanya yang kalau kita mau merangkul masyarakat ini untuk bisa ikut serta? Iya. Terima kasih. Jadi di bagian hilirnya Indonesia Volunetzing ini ada tantangan komunikasi ya, informasi, komunikasi, edukasi. Makanya ada bidang 5 nanti yang juga presentasi menangani ini. Tantangannya adalah salah satunya karena Indonesia Volunetzing ini kaitannya dengan perubahan iklim, ilmu perubahan iklim itu kadang-kadang atau bukan kadang-kadang ya, seringkali dianggap sesuatu yang susah, sulit gitu ya, awang-awang langit, ngawang-ngawang gitu ya. Padahal dampaknya udah di depan mata ini, di ruang ber-AC Mbak, kalau di luar udah sumuk banget gitu kan. Itu kan juga salah satu dampak yang kita ini. Banjir tanah longsor yang terjadi, apalagi kita negara kepulauan yang sangat pro terhadap bencana hidrologis dan sebagainya, itu kan sudah ini. Tapi kan masyarakat awam itu tidak
mudah mencerna. Sehingga tantangan pemberian informasi, komunikasi dan edukasi itu harus pas betul gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti ya. Tadi pendekatan Pak Kadis itu keren ya, sebagai seorang pejabat publik. Beliau sampai ikut apa Pak, turun ikut lelean gitu ya, lelean membaur, lelean mengikuti tradisi yang ada. Itu juga salah satu pendekatan yang menurut saya sangat bagus untuk bisa menjembatani antara local wisdom, kebutuhan masyarakat baik itu sosial maupun ekonominya, dengan program kita yaitu Indonesia Follow Nursing gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya langsung Indonesia Follow Nursing itu kadang-kadang kan kalau dengan akademisi oke gitu ya, tapi kalau dengan ini kan mesti dijembatani Mbak. Itu salah satunya bisa dilakukan itu maupun dengan cara-cara lain yang mengikuti local wisdom yang ada di tingkat masyarakat, sehingga Indonesia Follow Nursing ini diharapkan menjadi program yang benar-benar mendarat, down to earth gitu ya, bisa diimplementasikan. Karena kalau enggak sampai ya enggak jadi terimplementasikan Mbak gitu. Itu penting juga gitu ya. Makanya kami di SK Ibu Menteri LHK itu ada beberapa bidang, salah satu ketua umumnya lah gitu ya, itu Pak Dr. Wanda. Kemudian di bawahnya ada beberapa bidang, mulai dari yang substansi teknis sampai dengan bidang yang instrumen dan informasi yang menangani komunikasi. Nah ini salah satu cara juga nih bikin podcast nih ya Mbak ya. Mungkin Pak Ronda berpikir keras tadi ngomongnya gimana ya caranya supaya bisa nyampe gitu ya Mbak ya. Karena terus terang memang kalau dilihat dari ilmunya kan seolah-olah tinggi sekali gitu kan. Tapi kita harus bisa membawa itu sampai di hatinya masyarakat, sampai ke tingkat tapak. Karena beliau-beliau Bapak Ibu ya di tingkat tapak itulah yang sebenarnya menjadi pelaksana yang utama sehari-harinya. Iya. Pak Wanda dari sini saya. Iya. Implementasinya. Iya. Terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan Follow sampai tingkat tapak ini perlu tadi disampaikan oleh Bu Novi tantangan-tantangan yang ada. Tantangan yang terbesar yang dihadapi bagaimana program-program itu bisa terjadi adalah tidak ada Follow kalau tidak ada fulus. Nggak ada terjadi Follow di tingkat tapak kalau tidak ada dana. Nah itulah yang menjadi tantangan kita semuanya, bagaimana kita menjamin bahwa kegiatan-kegiatan itu ada didanai. Dan kita bersyukur karena Indonesia bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa menurunkan emisi gas rumah kacanya dengan laporan kita yang kita sampaikan ke internasional, kita mendapat insentif dari internasional dan dananya cukup besar, dan dana saat ini sudah terkumpul dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Cukup besar, dan dari situlah kegiatan-kegiatan Follow akan didanai. Nah, pada besok pada saat penyusunan workshop penyusunan rencana subnasional itu akan juga di breakdown menjadi berapa luasnya, siapa yang melakukan apa, di mana dan berapa dananya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu nanti setiap provinsi bisa mengajukan prioritas program yang bisa didanai dari dana-dana yang sudah ada di tingkat nasional itu. Oleh karena itu kita menghimbau provinsi itu bisa menyusun sedetail mungkin sehingga betul-betul kegiatan yang akan dilakukan di tingkat provinsi itu bisa didanai dari dana BPDLH tersebut. Itu yang kita tunggu. Banyak dari provinsi-provinsi lain yang sudah mendapatkan pendanaan yang cukup signifikan, dan itu menjadi stimulan bagi provinsi itu untuk menggerakkan perekonomian dari Follow ini. Ya. Wow, luar biasa. Sudah ada jadulnya ini. Mungkin untuk DIY sendiri Bapak, apa sih yang masih dibutuhkan dari pemerintah pusat gitu ya untuk bisa juga kemudian dilakukan di daerah selanjutnya? Ya, tentunya sebenarnya kami menunggu nanti pada penyusunan rencana kerjanya. Nanti kan dibantu oleh teman-teman semua OPD dan juga teman-teman dari universitas, dari teman-teman akademisi dan sebagainya
Nah, baru di situ nanti memang tadi didetailkan, walaupun nanti dari program kegiatan yang detail itu pun mungkin juga ya prioritas tadi Bapak, tidak kemudian semua akan dibiayai dari kegiatan follow ini. Namun pada prinsipnya kan masih banyak membutuhkan uluran-uluran dari pembiayaan dari pemerintah pusat, dan nanti kita coba besok kita detailkan di hari kedua besok. Biar nanti detailkan lagi. Betul. Nah, ini dari daerah butuh dukungan pusat. Tentu pusat juga mungkin ada bantuan dari internasional juga selain tadi ya, ada insentif. Seperti apa Ibu dukungan internasional untuk follow Netsing 2030? Iya, terima kasih. Tadi salah satu dukungan internasional itu sudah jelas banget disampaikan Pak Ruanda, salah satu mitra kita ya Pak ya. Dan itu tidak ujuk-ujuk ya Mbak ya. Itu sudah lama sekali engagementnya dengan pemerintah Indonesia, dan tidak kemudian secara gratis gitu ya, enggak ya. Tapi kita harus mampu menunjukkan menunjukkan kinerja kita, menunjukkan hasil kerja kita, karena yang tadi disampaikan oleh Pak Wanda itu dukungan pendananya ini itu dari apa yang disebut sebagai dana result based payment atau result based contribution. Jadi harus berdasarkan result, harus berdasarkan hasil. Nah, tentu saja selain yang itu dukungan-dukungan dari internasional yang lain juga bisa kita peroleh gitu ya, melalui berbagai kerjasama dengan mitra-mitra kita ya, baik itu bilateral maupun multilateral gitu ya. Tapi tentu saja harus ada tujuan dan goal yang jelas, dan itu harus bisa diukur ya. Banyak sebenarnya Mbak mitra-mitra gitu ya, termasuk kalau kita misalnya membutuhkan peningkatan kapasitas. Nah ini sudah biasa kita lakukan, tapi sekali lagi kita yang mau diberi juga harus paham dan jelas dulu kita perlunya apa. Misalnya nih ya, peningkatan kapasitas apa sih? Nah, jangan sampai kita cuma bilang butuh tapi kita nggak ngerti apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, persisnya itu apa gitu ya. Nah, mungkin besok kita juga sekaligus, kalau mudah-mudahan sempat ya teman-teman teknis untuk diskusi kira-kira area peningkatan kapasitas yang diperlukan supaya DIY ini bisa mencapai full Netsing di 2030 itu apa yang saat ini belum ada yang nyokong, belum ada yang bantu gitu ya. Jadi ada gap. Nah, itu bisa gitu ya. Selain gap financing tentu saja pasti ya Pak ya, ada BPN, apa BPD, ada RDC yang tadi disebutkan Pak Randa, tapi mungkin ada tapi harus kita identifikasi dulu gapnya apa, sampai nanti ada dukungan tapi ternyata overlap misalnya, atau bukan itu yang dibutuhkan gitu ya, jadi nggak semonjo gitu ya, bahasa Jawanya itu nggak semonjo dengan nggak efektif, nggak tepat sasaran. Seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya kalau mencari dukungan itu banyak peluang, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi jangan lupa bahwa kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan gitu ya untuk di DIY ini. Saya rasa Pak Wanda ini Pak, ternyata butuhnya bottom up gitu ya Pak. Dan mungkin kegiatan sosialisasi yang sudah digelar selama ini adalah wujud menggali bottom up gitu. Iya, termasuk di Jogja. Apakah sudah cukup tergali sejauh ini Pak? Ya, dari pengalaman beberapa provinsi, kontribusi dari provinsi subnasional itu sangat signifikan. Jadi mereka dengan adanya workshopnya ini akan dilakukan 2 hari Mbak. Ini hari ini, kemudian nanti 2 minggu lagi akan dilakukan, kemudian finalisasi akan disampaikan laporannya dari Bapak Gubernur ke Ibu Menteri, dan itu nanti akan kita periksa, kita lihat usulan-usulan itu. Dari rencana subnasional yang sudah ada, banyak sekali usulan-usulan yang sangat menarik, dan itu betul-betul berasal dari bawah, dari bottom up yang tadi saya sampaikan, bahwa volume Netsing tidak akan terjadi kalau tidak terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu kita galinya dari bawah, sehingga betul-betul upaya penurunan emisi gas rumah kaca itu terjadi di tingkat
tapak. Dan itu tadi di media juga menanyakan stakeholder apa saja yang bisa digali. Banyak sekali, gender, ya, perempuan, wanita, kemudian pelajar, mahasiswa. Ini kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia, karena untuk mahasiswa, siswa ini mereka yang akan terdampak ke depannya. Kalau mereka tidak disadarkan sejak dini, akan sangat merugikan bagi mereka. Oleh karena itu, partisipasi mereka juga kita gali juga dalam Volunetzing ini. Ya. Saya ke Pak Kusno lagi, Pak Polisi, dari Pak Wanda, terkait dengan mahasiswa Jogja ini gudangnya, gitu ya. Perguruan tinggi juga di Jogja banyak. Mungkin adakah wujud kerjasama juga dengan mereka untuk membantu dalam forum di daerah Jakarta? Ya, mestinya nanti kerjasama dengan mahasiswa jelas ya nanti. Kita di Jogja ini ada ratusan kampus yang kemudian juga siap berkolaborasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa waktu terakhir ini ada teman-teman di kalangan mahasiswa. Terakhir kemarin HMI, komunitas dari HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam, itu ke kantor, itu juga berkontribusi atau ingin berkontribusi secara nyata terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Nah, ini yang kemudian akan kita respon. Nah, inilah yang mungkin tadi ditanyakan mahasiswa yang nanti terlibat. Nanti banyak. Kalau sebelumnya banyak dari kampus-kampus baik itu UGM, kemudian ada dari Universitas UNU, ya, dari Universitas Muhammadiyah juga sama. Kemudian ingin berkontribusi terkait dengan pengelolaan kawasan hutan ini. Di samping kemarin ada yang karena isu Jogja juga sampah, di samping juga masalah persampahan. Kemarin yang kita bicarakan banyak ke sana. Nanti akan kita ajak, kita undang bareng-bareng bagaimana nanti kontribusi nyatanya mereka-mereka, apalagi dalam ini ada program Volunetzing. Apakah dalam program Volunetzing ini perguruan tinggi juga perlu digaet gitu? Iya, boleh saya bantu jawab ya. Yang jelas pasti ada tenaga-tenaga ahli dari forum Foretika, yang dinamakan Foretika, itu forumnya Dekan Kehutanan. Dekan Kehutanan ya, sudah jelas-jelas Foretika ya, Forest gitu ya. Itu sudah langsung terjun membantu tim di dalam penyusunan dokumen rencana kerja gitu ya. Itu yang sekarang sudah mulai bekerja. Nah, yang lain-lainnya sangat terbuka lebar ya. Bahkan ini tadi Pak Kadis juga cerita udah langsung soal Pak Kadis itu ya. Nah, saya terpikir ini salah satu program yang bisa mengawinkan antara aktivitas mahasiswa perguruan tinggi dengan Volunetzing, karena sekarang kan Merdeka Belajar katanya Mbak ya. Nah, itu kan jelas beliau sudah sering sekali mengajar kuliah umum gitu ya. Kemudian bisa juga KKN tematik mungkin ya. KKN tematik, karena ini kan sampai 2030 implementasinya itu kan banyak gitu ya. KKN tematik ini menurut saya sangat bisa dilakukan oleh tidak hanya mahasiswa kehutanan, tapi juga mahasiswa dari disiplin ilmu yang lain ya, yang nanti bisa membantu mengimplementasikan program-program Volunetzing sesuai dengan RU yang sudah teridentifikasi gitu ya. Misalnya besok ketemu nih kentalnya itu di peningkatan cadangan karbon, terus ada rehabilitasi, katakanlah rehabilitasi lahan kritis gitu ya. Nah, itu digerakkan aja itu mahasiswa-mahasiswa untuk KKN tematik gitu ya, langsung kerja di lapangan gitu, jadi bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, yang lain-lain analisis kajian tentu saja iya, tapi menurut saya bagaimana mengakselerasi rencana aksi dan rencana kerja itu sangat bisa dikeroyok gitu oleh teman-teman dari perguruan tinggi, baik itu dosennya, dekannya, dosen maupun juga mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana. Jadi langsung terjun lapangan. Mungkin nyambung apa yang saya sampaikan. Setelah kemarin dengan HMI ketemu, kami juga ketemu dengan Wakil Rektor UGM, Pak Ari Sucipto. Itu juga menyampaikan ada terkaitan dengan ini, bagaimana nanti untuk KKN tematik ini bisa sebenarnya kalau kemarin juga masalah persampahan itu juga bisa, kemudian masalah nanti rehabilitasi lahan hutan ini, dan bagaimana nanti ke depan ini kalau
masa-masa baru itu diharapkan untuk menanam pohon. Masa-masa baru keren. Ya, baik itu di UGM maupun yang di kampus-kampus yang lain itu juga demikian. Bagaimana untuk kemudian menanam pohon, nggak usah banyak-banyak, mungkin satu aja, karena di Jogja ini kan masa baru itu bisa semua ya, total kurang lebih bisa 400-an ribu orang. Kalau itu kemudian separuhnya aja lah, itu 200-an ribu per orang, itu nanamin sudah luar biasa, mungkin 1, 2, 3 tahun. Nah ini yang kemudian menjadi pemikiran kemarin. Di samping ini kemarin juga ada pemikiran juga untuk saudara-saudara kita yang naik haji, naik umroh itu juga begitu. Kemudian untuk disarankan atau diwajibkan untuk nanam pohon, baik yang haji maupun yang umroh. Untuk Jogja haji itu kan hampir 3.000-an setiap tahunnya. Umrohnya mungkin lebih dari itu, bisa mungkin sampai 50 ribuan setiap tahunnya. Itu kan luar biasa. Kemudian kalau kemudian hanya satu saja pohon yang diwajibkan. Nah ini pemikiran-pemikiran kami kemarin dengan Wakil Rektor UGM Pak Ari Susito kemarin. Ya, setidaknya ganti itu ya emisi dari pesawat yang terbang itu kan. Berapa poin itu ada hitungannya? Ada hitungannya. Iya, betul. Bagus, menarik ini. Sebenarnya saya mau tanya tanggapan dari Pak Honda, mungkin sedikit boleh menanggapi Bapak terkait dengan beberapa program dan perguruan tinggi. Ya, bagus. Ini tentu akan sangat mendetilkan rencana operasional subnasional itu. Dan ini akan menjadi kekuatan dari subnasional DIY untuk bisa ditunjukkan di nasional bahwa rencana-rencana ini bisa didukung oleh berbagai stakeholder. Salah satu contoh sudah ada sebetulnya di DIY ini keberhasilan Wanagama, Pak. Ya, dari hutan yang sangat kritis ternyata kita bisa jadikan itu hutan hijau. Artinya kita sudah punya pengalaman yang luar biasa dan kita tidak mulai dari nol, dan sehingga itu menjadi kekuatan DIY untuk bisa mengembangkan hutan-hutan yang ada ini dengan lebih baik ya. Sudah punya bukti nyatanya. Iya, iya. Baik. Kita akan jeda lagi sejenak Bapak dan Ibu sebelum nanti kita akan ke penutup mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan Volunetzing 2030. Jangan kemana-mana, pendengar dan pemirsa Radio Indonesia tetap bersama. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Jogja Official, kembali lagi di Dialog Jogja Siang dan masih bersama dengan tiga narasumber kami terkait dengan Volunetzing 2030, dan kita sudah di penghujung acara ini. Bapak dan Ibu tidak terasa ya, hampir 60 menit kita berdialog. Mungkin untuk pesan yang ingin disampaikan dari Ibu Novi dulu kepada para pendengar dan pemirsa, silakan. Baik, terima kasih. Pesan saya mungkin singkat saja. Kita sudah masuk pada tahapan sosialisasi, besok adalah workshop rencana kerja. Kami ajak seluruh stakeholders DIY, mari rame-rame kita keroyok Indonesia Volunetzing Region Jawa, khususnya Provinsi DIY, dan jangan lupa, jangan ketinggalan untuk berkontribusi sana, karena Bapak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik semuanya bisa, dan Bapak Ibu, adik-adik semuanya ini adalah orang-orang istimewa, jadi pasti bisa. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Volunetzing, Forestry and Other Land Uses bisa diwujudkan hanya dengan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, seluruh stakeholder khususnya di DIY, sehingga betul-betul penurunan emisi gas rumah kaca bisa terbukti atau dilakukan di tingkat tapak. Ya. Ya, terima kasih. Kami mengajak kepada semua masyarakat Yogyakarta yang istimewa, tentunya sebagai kawula dari Ngaso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur kita DIY, yang tadi kami sampaikan bahwa dalam visi misinya
menyampaikan Hamemayu Hayuning Bawono. Marilah kita sebagai Kawula Ngajokarta kita bareng-bareng untuk berkontribusi terkait dengan program Volunescing ini untuk penurunan emisi gas rumah kaca, yang itu tentunya juga akan kemudian menjaga alam lestari kita untuk lebih indah dan berkesinambungan. Hamemayu Hayuning Bawono. Matur suwun. Terima kasih Pak Musno. Terima kasih. Terima kasih. Mata dari pendengar dan pemirsa ya, bahwa sekecil apapun kita bisa berperan kok ya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini. Ya pasti, tentunya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu. Terima kasih.